Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM 11046200088 dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas C. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kemiskinan yang ada di DKI Jakarta. Namun sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan dulu nih tentang pengertian kemiskinan. Menurut Surjono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 24,7 juta jiwa per September 2019 penduduk miskin, lalu dengan info terbaru yaitu 26,4 juta jiwa per Maret 2020. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, penduduk miskin atau rakyat miskin semakin bertambah karena adanya pengangguran yang berhenti dipekerjakan karena keadaan ekonomi di negara ini sendiri yang mulai tidak karuan atau mulai tidak jelas. Jadinya banyak toko-toko, banyak perusahaan yang tutup sehingga akhirnya memecat karyawan dan jadilah pengangguran yang baru di tahun ini. Jadinya menurut info terbaru pada Juli 2020 terdapat kurang lebih 30 juta jiwa penduduk miskin. Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan pada tahun 2024 tak lagi ada kategori masyarakat sangat miskin. Namun sayangnya, kejutan dari COVID-19 justru membuat meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Niat awal yang memang sangat baik, namun seperti tidak direstui dengan alam karena adanya pandemi ini. Ini adalah beberapa gambaran kemiskinan yang ada di Indonesia. Contohnya pertama adalah rumah kumuh di samping rel kereta api. Mereka memiliki rumah yang tidak layak, bukan dibangun dengan fondasi yang kuat, dan berada di pinggir rel kereta api. Lalu yang kedua adalah rumah di pinggir kali. Dengan kali yang sangat kotor, banyak sampahnya, mereka mau tidak mau harus tetap melanjutkan hidup di sana karena memang harga rumah di DKI Jakarta sendiri sangat mahal dan akhirnya mereka memutuskan setidaknya bisa tidur walaupun memang tempatnya sedikit kotor. Mungkin banyak kotor atau sangat kotor lah. Lalu ada dimensi perubahan sosial, dimensi struktural itu merupakan salah satu dimensi perubahan sosial yang dapat kita lihat dari kemiskinan di DKI Jakarta. Dimensi struktural sendiri mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan struktural kelas, dan perubahan lembaga sosial. Contohnya apa? Contohnya adalah di bidang seperti mata pencaharian. Kemiskinan orang-orang atau rakyat miskin banyak yang tinggal di perumahan kumuh, yang sebenarnya tanah itu adalah milik negara dan tidak bisa dipergunakan untuk dijadikan lahan pemukiman. Pada akhirnya mereka harus pindah dari sana, rumah-rumahnya digusur, padahal di sana adalah tempat mereka untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, atau sebagai tempat mata pencaharian mereka. Namun akhirnya semua itu harus berubah, mereka harus pindah ke tempat yang sudah disediakan pemerintah, seperti rumah susun. Jadinya mereka aktivitas perdagangan atau aktivitas ekonomi lainnya itu terganggu, karena mau nggak mau harus ada perubahan yang terjadi di sini. Kemiskinan sendiri juga merasakan ketidakadilan. Ada ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat miskin yang ada di DKI Jakarta.
pemerintah, orang kaya, atau orang lain yang memiliki banyak harta rasanya terlihat bersenang-senang dengan apa yang mereka punya. Mereka bisa tinggal di rumah mewah, bisa istirahat dengan layak, namun orang miskin sendiri harus kehilangan tempat tinggalnya. Rumah mereka harus digusur. Bahkan mereka ada yang tidak bisa bekerja karena dianggap sebelah mata, dianggap hanya orang miskin, akhirnya mereka tidak bisa bekerja. Jadi itu adalah beberapa contoh ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat miskin yang ada di DKI Jakarta. Namun, pemerintah juga memberikan bantuan, pemerintah tak hanya diam, pemerintah juga memberikan bantuan agar rakyat miskin semakin lama semakin berkurang. Contoh yang pertama adalah rumah DP 0%. Rumah DP 0% ini diadakan saat pemerintahan Bapak Anies Baswedan dengan DP 0% dan cicilannya yang tak begitu mahal, masyarakat bisa membeli rumah, namun sayangnya jika rakyat miskin yang sangat miskin, yang dulunya tinggal di sebelah rel kereta atau di sebelah kali, mereka tetap nggak sanggup karena harganya tetap mahal juga gitu. Lalu ada rumah susun, contohnya adalah rakyat Kalijodo yang dipindahkan ke rumah susun. Mereka sebenarnya senang karena daerah mereka jadi bersih, daerah mereka jadi lebih nyaman. Namun sayangnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, rumah mereka, misalkan rumah mereka di Kalijodo itu adalah tempat mata pencarian mereka. Jadi saat mereka pindah ke rumah susun, ya mereka nggak punya uang. Sedangkan di rumah susun sendiri, mereka harus membayar iuran per bulannya seharga 300.000. Jadinya mereka bingung gimana bayarnya. Sedangkan mau balik ke rumah lamanya udah digusur. Cuman di rumah susun mereka harus bayar, sedangkan mata pencahariannya ada di rumah lama mereka. Lalu ada juga bantuan dengan berbagai jenis kartu, contohnya adalah kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, kartu lansia, dan berbagai macam kartu lainnya. Kartu itu rasanya sudah sangat tepat sasaran, dibagikan dengan orang-orang yang kurang mampu, mereka mendapatkannya dengan bantuan yang lumayan. Kalau nggak salah SMP kalau anak sekolah ya dengan kartu Jakarta Pintar, anak SMP itu dapat 500.000, anak SMA-nya 700.000. Jadi rasanya lumayan sangat membantu, apalagi dengan di era pandemi COVID ini, jadinya uangnya bisa dipergunakan untuk membeli kuota dan lain sebagainya. Lalu ada juga bantuan sosial COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, karena banyaknya pengangguran juga, karena bertambahnya pengangguran, jadinya keuangan dari banyak keluarga juga berkurang. Akhirnya bantuan ini diberikan, ada yang berupa bantuan sosial berupa alat-alat atau bahan-bahan makanan seperti sarden, beras, minyak, ada juga yang uang langsung diberikan 300.000, 500.000, itu tergantung dari pihak RT RW-nya. Lalu ini adalah beberapa yang rakyat butuhkan. Tempat tinggal sederhana namun layak. Mereka sebenarnya suka-suka aja tinggal di rumah susun, tapi yaitu jadinya tempat mata pencarian mereka nggak ada, mereka nggak bisa mendapatkan uang gitu. Jadi mereka maunya rumah tinggal yang sederhana aja, namun mereka bisa kerja di sana, mereka bisa tinggal seperti dulu gitu loh, bisa buka warung, bisa berdagang. Lalu mereka juga butuh pekerjaan tetap. Dengan digusurnya rumah-rumah mereka, dengan diberhentikannya mereka dari tempat bekerja saat pandemi COVID-19 ini, mereka sangat membutuhkan pekerjaan. Karena untuk bayar makan, bayar sekolah, bahkan sekolah di era pandemi ini, mereka tetap harus bayar. Padahal cuma di rumah aja gitu loh, kita anggapnya gitu ya, padahal cuma di rumah aja. Sedangkan rakyat-rakyat miskin ini kekurangan uang, tapi mereka harus tetap bayar.
Jadi mereka butuh pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada juga bantuan dana untuk sekolah dan kesehatan, itu sudah dilaksanakan dengan kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Sehat. Namun mereka, karena ada beberapa obat atau ada beberapa, layanan kesehatan yang tidak bisa menggunakan kartu tersebut. Jadi mereka membutuhkan yang lebih baik dan lebih baik untuk bisa digunakan di semua rumah sakit, bisa digunakan untuk semua penyakit gitu. Lalu saya sebagai salah satu agen perubahan merasa ini merupakan salah satu hal penting yang harus saya ketahui lebih dalam, salah satu hal penting yang harus saya benahi karena kemiskinan di Indonesia hitungannya malah sangat-sangat banyak gitu loh. Jadinya saya sebagai salah satu agen perubahan merasa ini adalah salah satu tanggung jawab saya untuk mengurangi adanya kemiskinan yang ada di Jakarta, serta di Indonesia pula gitu ya. Jadinya harus ada kerjasama antara saya, salah satu agen perubahan, dan juga pemerintah yang merupakan pemegang kendali. Pemerintah merupakan salah satu yang memegang kendali dan hanya mereka yang bisa melakukan ini itu, misalkan membuat sebuah peraturan atau melakukan sebuah hal seperti merubuhkan rumah, itu kan tugas mereka ya, mereka yang mengatur, pemerintahan yang mengatur. Jadinya harus ada kerjasama dan diskusi untuk membuat masyarakat yang lebih bahagia lagi. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.